Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Halo semua, gimana kabarnya? Sehat kan hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita tetap berada pada lindungan Allah Subhanahu wa taala. Gimana hari ini? Masih ceria semua kan? Oke, tetap semangat ya. Materi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang strategi pembelajaran inquiry. Nah, sebelum kita masuk materi pembelajaran, kita perkenalan dulu ya. Saya dengan nama Muhammad Dedi Saputra yang akan membawakan materi pembelajaran kita hari ini. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah bi rahmatika ya wa arhamar rahimin. Amin. Nah, pembelajaran hari ini kita mulai dari pertama. Nih, yang kita pelajarin strategi pembelajaran inquiry, materi kita hari ini. Yang pertama kita bahas yaitu pengertiannya. Nah, strategi inquiry ini dia menurut istilah bahasa, dia berasal dari bahasa Inggris yaitu inquiry, yang berarti pertanyaan atau penyelidikan. Nah, secara istilah yaitu pembelajaran inquiry adalah sesuatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencapai dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga siswa dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan percaya diri. Nah, strategi pembelajaran inquiry ini dapat kita simpulkan itu strategi yang mendukung siswa untuk lebih aktif daripada guru, yaitu untuk menciptakan rumusan masalah dan hipotesis yang akan diselesaikan atau yang ditemukan. Itu siswa akan belajar sendiri untuk menemukannya. Secara singkatnya seperti itu, strategi inquiry, strategi yang mendukung siswa lebih aktif daripada guru. Nah, tujuan dari pembelajaran strategi inquiry ini yaitu siswa mendapatkan jawaban atas dasar rasa ingin tahu mereka sendiri. Nah, siswa itu dia ingin tahu atas apa dari rumusan masalah yang disampaikan oleh gurunya dan menciptakan hipotesis atau dugaan sementara untuk kebenaran dari rumusan masalah tersebut. Nah, yang kedua, siswa dapat terampil melakukan pengamatan. Nah, di strategi pembelajaran inquiry ini, siswa itu didukung untuk bisa mengamatin suatu permasalahan. Dia mulai dari bertanya atau wawancara, mengamatin melalui observasi, bisa juga melalui analisisnya sendiri tentang data yang sudah didapat untuk mencapai hipotesis mereka sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, kemandirian dalam belajar. Siswa ditekankan untuk mandiri dalam belajar, yaitu dia harus bisa mencari melalui rumusan masalah, menganalisis data, dan mencari kebenaran dari sebuah hipotesis. Yang keempat, manusia yaitu siswa mampu berpikir secara logis. Nah, siswa itu berpikir secara logis yang fakta yang ada pada data dan untuk menyimpulkan sebuah hipotesis.
Yang kedua yang kita bahas yaitu manfaat. Manfaat dari strategi ini itu kita rangkum ya kan, dari sekian banyak manfaat kita ambil beberapanya aja. Yang pertama yaitu merupakan suatu cara belajar yang aktif. Nah, siswa itu harus aktif. Dia bisa wawancara, menganalisis, mengamati, observasi. Itu aktif. Dia lebih aktif daripada guru. Nah, yang kedua, melalui penemuannya sendiri. Siswa itu lebih aktif menemukan. Bisa dia belajar, dia bisa menemukan suatu jawaban dari hasil pemikirannya sendiri. Yang ketiga yaitu pengertian yang ditemukan sendiri merupakan pengertian yang mudah ditransfer dalam situasi lain. Yang keempat, anak belajar berpikir analisis. Yang kelima, mencoba memecahkan problema yang dihadapinya sendiri. Nah, di sini siswa itu dituntut untuk bisa menyelesaikan permasalahan dari beberapa data yang diperoleh ataupun rumusan masalah yang diberikan oleh guru. Nah, selanjutnya kita akan ketahui aspek yang mendukung ataupun aspek yang ada pada strategi ini, yaitu aspek sosial. Di sini aspek sosial. Siswa itu dituntut untuk bisa bersosialisasi. Dalam rangka sosialisasi ini dia bertanya, mengamati ataupun mewawancarain dari sebuah narasumber untuk mendapatkan sebuah fakta dari hipotesis ataupun rumusan masalah yang ada. Yang kedua yaitu inquiry berfokus pada hipotesis. Nah, seperti yang kita ketahui ini kan, strategi inquiry itu berfokus pada suatu dugaan sementara. Nah, jadi dia itu berfokus untuk menyelidiki suatu fakta dari hipotesis tersebut. Yang ketiga yaitu penggunaan fakta. Nah, kan udah ada hipotesisnya, jadi kita memerlukan fakta untuk membuktikan hipotesis tersebut. Selanjutnya, nah, karakteristik strategi pembelajaran inquiry. Pembelajaran inquiry ini menekankan kepada siswa aktivitas siswa secara maksimal. Yang kedua, seluruh aktivitas dilakukan siswa untuk mencari dan menemukan sendiri. Yang ketiga, tujuan dari penggunaan strategi inquiry ini adalah mengembangkan kemampuan berpikir. Nah, jadi dari tiga karakteristik ini kita ketahui bahwa siswa itu dituntut untuk memaksimalkan dalam belajarnya, memaksimalkan dalam menemukan sesuatu itu sendiri ataupun jawabannya menemukan sendiri. Yang ketiga, tujuan dari penggunaan ini yaitu untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Nah, memang setiap pembelajaran itu menekankan untuk kemampuan berpikir siswa. Selanjutnya yaitu prinsip. Prinsipnya itu dalam strategi ini, yaitu ada prinsip berorientasi pada pengembangan intelektual, prinsip interaksi, prinsip bertanya, prinsip belajar untuk berpikir, prinsip keterbukaan. Nah, prinsip orientasi ini dalam pengembangan intelektual, yaitu bersinambung atau berkelanjutan. Yaitu prinsip interaksi, dia mulai dari berinteraksi untuk bertanya, wawancara, dan lain sebagainya. Yang ketiga ini prinsip bertanya. Nah, dalam analisisnya ataupun pengamatannya pasti dia akan bertanya pada narasumbernya. Yang keempat ini prinsip belajar untuk berpikir. Prinsip belajar untuk berpikir ini, murid itu harus mengembangkan pola pikirnya untuk menyelesaikan sebuah hipotesis. Nah, yang ini prinsip keterbukaan. Prinsip keterbukaan ini yaitu keterbukaan antara hasil pembelajaran yang harus diungkapkan kepada gurunya ataupun
harus menerima pendapat dari teman-teman yang lain. Macam-macam pelaksanaan metode inquiry. Yang pertama ada inquiry terpimpin, kedua inquiry bebas, ketiga inquiry bebas yang dimodifikasi. Nah, inquiry terpimpin ini yaitu inquiry yang dipimpin pembelajarannya oleh guru, yang dibimbing dan diarahkan oleh guru melalui rumusan masalah atau hipotesis sementara yang diungkapkan oleh guru. Yang kedua, bebas. Nah, dalam inquiry bebas ini, siswa bebas mengamati objek-objek yang berhubungan dengan pembelajarannya. Yang ketiga, bebas yang dimodifikasi. Nah, dalam bebas yang dimodifikasi ini, kita menerapkan beberapa hal, yaitu murid bebas untuk berkelompok dalam mencari jawaban dan harus tetap dipimpin oleh guru, dan ditambah dengan metode-metode lain yang menjadikan bebas untuk dimodifikasi sebuah metode tersebut. Selanjutnya, langkah-langkah melaksanakan pembelajaran inquiry. Yang pertama, orientasi. Orientasi itu berkelanjutan untuk pembelajaran ini. Yang kedua yaitu mengajukan hipotesis ataupun dugaan sementara. Yang ketiga, mengumpulkan data. Nah, dari data-data tersebut, siswa untuk mengamati suatu objek pembelajarannya. Yang keempat, menguji hipotesis. Nah, di akhir pembelajaran itu harus diuji hipotesis yang didapat oleh siswa. Yang kelima, merumuskan kesimpulan. Setelah didapat hipotesis yang sesuai dengan data, lalu dirumuskan kesimpulan pembelajarannya. Yang selanjutnya yaitu keefektifan strategi pembelajaran inquiry. Nah, yang pertama, guru mengharapkan siswa dapat menemukan sendiri jawabannya. Kedua, kesimpulan yang perlu di pembuktian. Ketiga, jika proses pembelajaran berangkat dari ingin tahu siswa terhadap sesuatu. Keempat, jika akan mengajar pada sekelompok siswa yang rata-rata memiliki kemampuan dan kemampuan berpikir. Yang kelima, jika siswa belajar tak terlalu banyak sehingga bisa dikendalikan oleh guru. Jika guru memiliki waktu yang cukup untuk menggunakan pendekatan yang berpusat pada siswa. Keunggulan dari strategi ini, yang pertama, menekankan pada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang. Nah, di sini kan pertama itu kita harus memberi keseimbangan antara kognitif siswa, afektivitas siswanya, dan psikomotorik secara seimbang, yaitu antara pola pikir, keaktifan siswa, dan rangsangan siswa untuk belajar. Jika seimbang, maka pembelajaran tersebut akan lebih mudah. Kedua, siswa menjadi aktif dalam mencari dan mengelola sendiri informasi. Yang ketiga, siswa mengerti konsep-konsep dasar dan ide-ide secara lebih baik. Keempat, mendorong siswa untuk berpikir intuitif dan merumuskan hipotesisnya sendiri. Lima, memungkinkan siswa belajar dengan memanfaatkan berbagai sumber. Selanjutnya kita akan membahas kelemahan. Kelemahan dari strategi pembelajaran inquiry ini ada banyak juga sih, tapi kita rangkum aja beberapanya saja. Yang pertama yaitu jika guru tidak dapat merumuskan pertanyaan dengan baik, maka akan membuat murid lebih bingung dan tidak terarah. Nah, jika guru itu menyampaikan rumusan masalahnya tidak jelas atau kurang baik penyampaiannya ataupun bahasanya kurang dimengerti oleh siswa, maka siswa tersebut akan bingung apa maksud dan tujuan dari rumusan permasalahan tersebut. Yang kedua, kadangkala guru mengalami kesulitan dalam merencanakan pembelajaran karena
terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Nah, kebiasaan siswa belajar kan kebanyakan siswa tuh hanya mendengarkan dan melihat guru saat menjelaskan. Jadi saat menggunakan strategi ini, murid banyak yang kurang memahami atau mengerti tentang pembelajarannya. Jadi agak sulit merencanakan pembelajaran tersebut. Yang ketiga, ini dalam implementasinya memerlukan waktu panjang sehingga guru sering sulit menyesuaikan dengan waktu yang ditentukan. Nah, dalam strategi ini kita memerlukan waktu yang cukup banyak karena siswa harus mengamati dan mencari hipotesisnya sendiri. Jadi perlu waktu yang cukup lama. Jadi kadang kan waktu di sekolah itu dibatasin dalam 1 jam pelajaran itu berapa menit. Jadi di situ kurang efektif untuk strategi ini kan. Yang keempat yaitu kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa sesuai materi. Nah, jika siswa itu tidak mampu dalam menguasai materi, maka pembelajaran tersebut kurang maksimal ataupun kurang efektif lah ya kan, karena siswa itu kurang memahami. Karena kan kemampuan siswa di sini yang diutamakan dalam strategi pembelajaran ini. Nah, sekian, terima kasih. Inilah yang bisa saya sampaikan kan. Jika ada pertanyaan ataupun sanggahan dari teman-teman, bisa disanggah melalui komentar-komentarnya. Di sini kan pembelajaran kita tentang strategi pembelajaran. Masih banyak sih strategi pembelajaran itu, nggak cuma strategi inquiry aja, ada strategi-strategi yang lainnya. Tapi video kali ini kita membahas strategi pembelajaran inquiry aja dulu. Selanjutnya kita akan akhirin video kali ini. Jika ada salah ataupun penyampaian yang salah, saya mohon maaf kepada teman-teman yang melihat video ini, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.